Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dalam acara Solutif, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kabupaten Temanggung. Hari ini bertemu dengan saya, Anggun Sinta Dewi selaku staf Bawaslu Kabupaten Temanggung. Hari ini kita akan membahas terkait dengan evaluasi kinerja penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Temanggung. Apa saja sih yang pernah kita lakukan di masa tahapan pemilihan kemarin, dan bagaimana evaluasi ke depan dalam tahapan pemilihan dan pemilu di kemudian hari. Telah hadir bersama kami narasumber dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Temanggung, Ibu Maria Ulfa. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Anggun. Sehat ya Bu? Alhamdulillah kita sudah masuki sepertiga kita sudah menyelesaikan puasa kita. Semoga sampai akhir kita tetap sehat dan dipermudah. Amin. Sudah bolong berapa ini Bu puasanya? Rahasia. Baik Bu, jadi di pembahasan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan evaluasi kinerja penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Temanggung. Sebelumnya Ibu Maria Ulfa ini kan sudah berkecimpung di dunia penanganan pelanggaran sudah lama ya Bu? Sudah dari tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Tahun 2018 ya. Berarti udah ngelotok banget ya Bu kalau misalkan saya tanya-tanya gitu terkait dengan penanganan pelanggaran. Ya, insya Allah gitu aja ya. Jadi gini Bu, kemarin waktu tahapan pemilihan kita kan menangani 3 temuan. 2 temuan itu berdasarkan dengan temuan kode etik dan 1 itu temuan dari hukum lainnya. Hukum lainnya itu ditemukan oleh kecamatan ya Bu. Kemudian ada 1 laporan yang tidak diregister. Bisa nggak sih Bu dijelasin kenapa itu tidak diregister, terus gimana penjelasan terkait dengan kode etik yang kita tangani itu? Oh ya, oke, siap. Ini Mbak Anggun ini dari tidak pemanasan tapi langsung ngegas ya. Pertanyaannya langsung kenapa daripada tidak saya lupa gitu. Kenapa tidak ditangani gitu. Sebenarnya kita tetap menangani ya kalau kita melihat apa misi dari Bawaslu ini, acara ini kan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan betul. juga kita melaksanakan sosialisasi. Lah, tugas Bawaslu ketika tidak ada tahapan itu kan tetap ada tugas. Jangan, mungkin masyarakat juga bertanya nih, ini kenapa sih Bawaslu kalau tidak ada tahapan terus kerja mereka apa? Ini kan itu juga tuh. Bupati sudah dilantik. Betul. Ngapain Bawaslu kerjanya? Apalagi kalau kita sudah memasuki badai efisiensi ini, mungkin berpikir mereka paling Bawaslu di rumah gitu aja. Padahal kan kita tetap berkewajiban sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, bahwa ketika Bawaslu tidak dalam melaksanakan tahapan, tidak mengawasi tahapan, Bawaslu berkewajiban untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, artinya apa? Kita memberikan hari ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada jajaran pengawas pemilu juga, bahwa kita hari ini tetap eksis. Nah, hari ini sebagai wujud daripada amanah dari SE dari Bawaslu RI, untuk melaksanakan acara terkait ngabuburit. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan evaluasi penanganan pelanggaran. Kalau tadi Mbak Anggun tanya ada 3 temuan, terus ada 1 laporan yang tidak diregister, itu pasti ada sebabnya. Apalagi kalau kita melihat asas yang kita gunakan dalam penanganan pelanggaran itu kan salah satunya equality before the law, artinya persamaan di depan hukum. Siapapun yang melaporkan, siapapun yang dilaporkan itu tetap kita proses. Akan tetapi kita memang ada kendalanya, seperti kasus yang tidak bisa kita register itu karena tidak tercukupnya syarat material dan syarat formilnya. Kalau dari formilnya tidak ada terlapornya, kan terlapor Mbak Gun masih ingat kan terlapor itu masuk daripada syarat formil. Ya, nah, terus bagaimana syarat materialnya juga tidak dilengkapi, meskipun kita sudah memberikan waktu 3 hari kepada pelapor untuk melengkapinya, kan tetapi mereka juga tidak bisa menemukannya. Kenapa sih sebenarnya kita juga menyesalkan ya, kenapa kok ada laporan yang tidak komplit. Kalau komplit kan kita juga bisa, tetap kita akan tindak lanjuti. Nah, yang kedua adalah kasus perangkat desa ya, perangkat desa undang-undang hukum lainnya.
ini kita sudah meneruskan kepada kepala desa, dan nanti sanksinya itu yang memberikan kepala desa, bukan kita. Nah, itu keterbatasan kita, keterbatasan undang-undang di pemilu dan pemilihan itu seperti ini, karena kita ketika ada perundangan lainnya, undang-undang lainnya, maka yang mengeksekusi itu bukan Bawaslu. Bawaslu hanya ini loh, ada yang melanggar, kita sajikan, kita kajian kita, ataupun ketika kita temuan, maka kita ini loh, kita aparatmu melanggar, monggo ditindaklanjuti seperti itu. Nah, kalau karena memang seperti itu, kita sudah menindaklanjutinya dan kita sudah direkomendasi diteruskan kepada kepala desa untuk ditindaklanjuti seperti itu, disanksi. Nah, katanya kemarin berdasarkan hasil yang surat yang kita terima itu kan ditegur ya, peringatan ya, terus karena itu juga sudah 2 kali kan. Iya betul. Waktu pemilu ya Bu. Pemilu juga melanggar, sekarang melanggar lagi, ya Allah. Ya itu berarti evaluasi. Padahal sebelumnya kita udah melakukan pencegahan ya Bu. Sudah komplit banget. Kalau kita melihat pencegahan yang kita lakukan pada tahapan kampanye, itu kita melakukan kepada 6 misalkan ya, kepada ASN, kepada TNI, Polri. Kita buat pencegahan kepada kepala desa, seluruh kepala desa, kepada paslonnya kita, peserta pemilu partai-partai yang ikut berkoalisi kita kirimi juga, dan kita juga berkirim pencegahan itu setidaknya ke tempat ibadah dan tempat pendidikan itu ada 2.972. Itu baru saja yang tempat pendidikan, bukan ada musola dan tempat ibadah, bukan belum yang lain-lainnya. Berarti kita itu sudah ribuan berkirim surat pencegahan. Luar biasa sekali ya pencegahan di Bawaslu Kabupaten Temanggung ini. Nah, terus tadi kita juga berbicara terkait dengan kode etik. Nah, kode etik ini karena memang apalagi gini ya. Jadi kalau penyelenggara saja tidak netral, bagaimana kualitas hasil daripada pemilihan itu sendiri? Ya, jadi kemarin kita menangani ada pelanggaran kode etik itu ada 2 ya. Yang satu adalah KPPS, padahal baru aja dilantik dan akan menjalankan tugasnya beberapa hari lah, paling tinggal 3 hari. Terus yang kedua juga PPS ya, PPS itu malah senam. Akhirnya itu kan ya Allah, ada saja ya. Akhirnya kan kita tulis itu, kita bukukan dalam sebuah buku yang insya Allah sebentar lagi akan terbit, yang judulnya itu dari aerobik berujung kode etik, seperti itu. Mungkin bisa dibaca nanti ya Bu oleh sahabat Bawaslu, bisa dibaca oleh sahabat Bawaslu dan juga masyarakat secara luas ya. Iya betul. Kemudian dari tindak lanjut dari penanganan pelanggaran itu, apakah sudah ditindaklanjuti semua Bu? Itu sudah ditindaklanjuti. Kalau tadi yang memang yang pertama itu karena tidak diregister, yang kedua sudah diberi teguran tertulis oleh kepala desa, yang kode etik itu mereka sudah langsung di PAW karena memang sangat riskan, masuk PPS enggak netral, yang kedua KPPS enggak netral, lah apa jadinya seperti itu. Padahal mereka dengan sadar ya Bu melakukan hal itu. Ya dengan sadar ya, karena mungkin tergiur karena saking semangatnya senam aerobik, saking hobinya, saking bucinnya. Tapi sepertinya Bu Ulfa juga jago senam. Iya. Ya memang saya juga jago, tapi kan bisa menempatkan. Insya Allah semoga bisa menahan seperti itu ya. Ya oke baik Bu, terima kasih. Kemudian lanjut nih. Dari tindak pidana pemilihan kemarin itu, selama pemilihan ada nggak sih Bu? Kita kan juga punya tuh koordinasi bersama dengan Gakumdu. Nah Gakumdu itu apa sih? Terus apa aja sih yang udah dilakukan sama Gakumdu? Apakah Gakumdu itu setiap bulan kita melakukan pertemuan, atau mungkin Gakumdu itu setiap berapa pekan sekali kita melakukan supervisi ke kecamatan gitu? Apa aja sih Bu yang udah dilakukan oleh Bawaslu Temanggung dan Gakumdu? Jadi alhamdulillah ya, saya merasakan bahwa Gakumdu Temanggung itu sangat solid ya. Solid, bahkan saking solidnya gitu, kadang juga merasakan tidak ada rapat saja mereka ke sini, tidak ada piket saja kadang mereka berkumpul di sini, karena kita memang suka berdiskusi. Jadi kita memang sering berdiskusi ketika ada satu pasal ataupun satu masalah, misalkan ada isu-isu seperti apa, pasti mereka langsung ke sini. Nah, menindaklanjuti seperti kemarin ada laporan itu bahkan kita
terus apa mereka juga kita wah, ini sepertinya karena tidak ada pelapornya maka tidak ada terlapornya maka Terlapor. tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, solusi-solusi itu pun ketika akhirnya kita juga mengundang pelapor untuk melengkapi, Gakumdu pun juga sebenarnya juga sudah mendampingi kita dari awal. Jadi memang jadi Gakumdu itu adalah penegakan hukum terpadu ya Mbak. Itu dari 3 instansi. Yang pertama dari Bawaslu, juga Kejaksaan dan juga Kepolisian. Nah, di situ adalah sebagai wadah untuk menyamakan persepsi dalam penanganan pelanggaran. Oh, gitu. Jadi jangan sampai ini Gus kadung ternyata enggak satu persepsi, enggak mungkin. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya Gakumdu ini ketika menangan harus solid ya Pak ya. Mungkin kalau kita sih saya melihatnya Gakumdu kita di solid itu sudah solid sekali, bahkan sampai seperti hubungan keluarga apalagi kita juga mayoritas dari tahun 2018 itu sama personilnya gitu. Paling cuman sedikit yang berubah ya iya Bu. paling seperti itu, paling kasih pidum yang ganti ataupun kasat reskrim. Iya. Kalau yang lainnya masih banyak yang sama. Nah, kemudian untuk tahapan pemilihan kemarin, divisi penanganan pelanggaran itu kan didapuk menjadi suatu sebuah PIC ya. Iya. PIC apa aja sih Bu? Terus langkah-langkah apa aja yang dilakukan oleh divisi penanganan pelanggaran dalam PIC tersebut? Apakah melakukan pencegahan? Terus apa aja gitu yang dilakukan? Ya, gini ya. Jadi kemarin juga sempat dievaluasi juga ya dari divisi penanganan pelanggaran. Iya. Apalagi ketika meskipun kalau kita ketika kita meskipun mendapatkan tugas untuk sebagai PIC daripada 2 PIC kita itu kan kampanye dan juga rekapitulasi. Nah, yang meskipun kadang berat sih dipikir ya karena kalau banyak pelanggaran terus kita masih mengawasi kampanye yang 75 hari ataupun yang 2 bulan itu tidak mudah karena di pelanggaran itu kan munculnya di kampanye kan banyak-banyaknya enggak. Lagian kita juga nggak tahu ya Bu, sewaktu-waktu kita mengawasi kampanye tiba-tiba datang ke kantor ada laporan gitu. Tapi gini Mbak, kadang ya apalagi kalau kita lihat hadis ya, kan ada Mbak Agun pernah dengar enggak dari hadis apa itu, Bu? Sebuah hadis bahwa ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dirimu adalah pemimpin. Setiap orang, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanyakan kepemimpinannya. Artinya setiap orang itu memegang sebuah tanggung jawab dan tanggung jawab itu akan dipertanyakan kembali oleh yang memberikan sebelum dipertanyakan oleh Allah pasti akan dipertanyakan apa nyatanya ketika kita sudah melaksanakan pengawasan selesai kita sudah evaluasi bagaimana kerja-kerjamu seperti apa, kerjamu kampanye kamu ngawasi berapa, ada penanganan pelanggaran enggak. Nah, kemarin kita sudah mengawasi tak terasa ya di beberapa hari 2 bulan saja kita mengawasi 463 kegiatan kampanye. Bayangkan dengan kita hanya bertiga nggak mampu Bu. Enggak, cuman kan kita nggak bertiga ya. Tapi untung ada kecamatan, sudah ada teman-teman PKD, kecamatan, ada Panwascam, ada PKD. Bahkan ketika pengawas TPS itu ketika sudah memasuki pembersihan peraga dan juga KPPS, mereka bekerja sangat solid, mereka juga membantu. Jadi kita memang sangat terbantu dan sangat terbantu dan bisa diatasi ketika ada pelaksanaan kampanye. Insya Allah semua bisa kita awasi karena kita mempunyai 289 desa ya. Kita juga mempunyai 60 panwaslu kecamatan, belum sekretariatannya. Jadi 463 itu kita sering berbagi tugas. Tetap kita juga laporan setiap hari ketika ada kegiatan mereka harus menginfokan kepada kabupaten. Nah, ketika kita laporan cepat ya Bu. Iya, laporan cepat itu kan Mbak Agun yang rekap sendiri. Iya, betul. Tanpa terasa kan Mbak, 463 kita sudah mengawasi. Kayaknya kalau kita lihat di Jawa Tengah itu termasuk banyak loh Mbak, dengan banyak dengan jiwa pemilih hanya 600-an ribu.
kok kegiatannya 463 itu termasuk banyak. Apakah Beda sama yang pemilu kemarin ya Bu? Kayaknya pemilu iya, nggak sebanyak itu. kayak apakah Temanggung itu terlalu seksi ya? Seperti itu. Iya Ya, yang betul betul kedua kita betul. juga sebagai PIC dari rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini kita memang sebelum kita mengawasi di tingkat kecamatan di kabupaten, kita juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman kita menurunkan AKP kepada teman-teman Panwaslu kecamatan. Selanjutnya kita mencocokkan data hasilnya seperti ini yang sudah mereka laporkan secara langsung dan juga berita acara yang diterima dari BPK. Dan alhamdulillah selama rekapitulasi kemarin berjalan lancar ya. Aman ya, Ya, seperti alhamdulillah. itu. Oke, kalau pencegahan tetap ya Bu, berarti kemarin setiap ada kampanye kita ngasih imbauan gitu ya. Iya, ya memang tugas kita itu kan tugas Bawaslu kalau kita Mencegah. lihat melakukan pencegahan dan penindakan Apa tuh terhadap Bu slogannya pelanggaran. Bawaslu tuh? Slogannya Cegah, awasi, tindak. ya CAT ya, cegah awasi tidak ya. Ya seperti itu. Jadi cegah dulu atau awasi cegah tidak, Mbak? Awasi jika tindak. Ya cegah. Ya karena gini ya, kadang kita sudah tahu kegiatannya, tapi kita juga tetap harus melakukan pencegahan. Iya betul. Kadang ketika ada informasi, ada kegiatan kampanye di sana seperti itu, kita pun juga harus melakukan. Oh, nanti ada kegiatan kampanye di gedung atau di balai Lapangan desa, gitu mungkin seperti ya. atau di lapangan. Itu kita harus melakukan. Kita periksa dulu. Oh, ini tempat yang diperbolehkan enggak untuk Sesuai apa enggak kampanye? ya, boleh Ya. enggak Oh, gitu. ini di desa, ini apakah sudah berizin enggak? Seperti itu. Kan juga desa itu boleh memberikan izin asalkan dia juga adil. Jangan-jangan desa itu memberikan izin hanya pada satu keberpihakan. Nah, itu nanti kan tidak boleh. Nah, seperti itu. Yes, misalkan berizin dia harus bersewa seperti itu kan. Jadi ketika itu kita harus memang pencegahannya itu maksimal kita insya Allah ya, karena apalagi semua tempat ibadah di Kabupaten Temanggung, sudah tempat dikasih pendidikan bahkan jumlahnya itu 2.972. Itu kan bukan angka yang sedikit kan? Iya betul. Ya seperti itu ya. Mungkin karena ya alhamdulillah juga kita juga dibantu oleh Panwaslu kecamatan sehingga distribusi pencegahan itu tidak kita langsung itu tidak, tapi kita memang kita serahkan kepada Panwaslu kecamatan. Mereka mendata dulu tempat ibadahnya satu kecamatan itu berapa. Selanjutnya mereka juga mendata tempat pendidikannya itu berapa. Nah, baru kita membuat pencegahan seperti itu. Kalau kemarin yang terkait dengan pembersihan APK itu Bu, ya. Aman nggak di Temanggung? Alhamdulillah kalau saya melihat ya pemilihan 2024 ini sangatlah aman. Kalau kita melihat di Bangun 2018 sudah menjadi saya masuk 2019 Bu. Oh, berarti belum ya. Nah, kalau Mbak Anggun lihat di 2018 itu Temanggung sempat viral ya. Rame mungkin ya? Mungkin kalau sekarang ada TikTok sudah FYP, Mbak. Yang kemarin ada. Tapi walaupun saya orang Temanggung, saya nggak tahu Bu kalau misalkan Temanggung rame-rame kayak gitu tuh. Kok bisa, beneran? Mbak? Kemana saja Mbak Agus selama ini? Ubur-ubur ikan lele. Kemana saja le? Saya sibuk belajar. Saya masih kuliah, jadi ya menimba ilmu gitu. Sampai akhirnya jatuh ke Bawaslu. Berarti rezekinya ternyata di Bawaslu ya, meskipun padahal hanya selisih kan ya. Tapi Mbak Anggun sudah milih kan waktu itu 2018? Nggak tahu Bu, lupa. Saya beneran lupa waktu itu saya kemana, lagi apa, terus ada pemilihan bupati itu saya milih apa enggak, kayaknya saya nggak tahu juga. Ya Allah. Cinta nggak sih Jangan sama ditiru ya sahabat ini. Bawaslu, astagfirullahaladzim. Ya jadi gini, kalau secara garis besar kegiatan ataupun pemilihan kemarin itu sangat relatif aman, damai, mandiri ya daripada 2018. Sampai-sampai kalau saya, meskipun waktu itu saya juga belum jadi Bawaslu Kabupaten, karena waktu itu masih Panwaskap ya, belum, jadi Bawaslu belum dibentuk. Jadi pada waktu itu 2018 bulan Juni ya, bulan Juni atau itu memang Bawaslu belum dibentuk. Jadi baru Agustus ya. Nah, itu memang sempat viral. Apalagi laporan
money politik itu sampai 14 laporan. Bisa Wow, luar dibayangkan biasa. Bawaslu dikepung, apalagi masanya kayaknya katanya di depan itu rame banget, ada sampai Pak Dandim sampai melemparkan melepaskan Senapan atau apa? senapan karena saking gentingnya kayaknya wis chaos kayak gitu ya. Nah, kalau kemarin kalau kita berkaca, bahkan kita itu mau takut mau keluar ya kemarin itu ya pas ketika malam pas hari tenang ya. Iya, masa Karena tenang. kita memang berkewajiban untuk menjaga kantor, bagaimana nanti Ya kalau itu ada Bu, saya di kantor laporan. terus dari pagi sampai malam gitu di kantor terus pas masa tenang. Mungkin karena ya Mbak Anggun banyak sholawat terus akhirnya kerja damai gitu Padahal ya. pada pemilihan ini Sri Kandi ya Bu yang Iya. menangani penanganan pelanggaran, ya untunglah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Keamanan masih berpihak sama kita. ya semoga ke depan, karena kalau saya rasa mungkin masyarakat sekarang lebih dewasa sebenarnya. Lebih Tidak ya, terbuka kalau ya. iya lebih dewasa, mereka memilihnya juga. Buktinya kan tidak ada laporan money politik. Kalau dulu sampai 14 itu berarti masyarakat masih memandang apalagi yang menjadi barang bukti itu kan amplop 20.000 Mbak Anggun. Bayangkan 20.000 untuk masa kepemimpinan 5 tahun. Dan untuk itu masih kita Temanggung. simpan ya Bu sampai Itu sekarang? masih disimpan karena memang Nah itu regulasinya regulasinya itu itu untuk belum barang dugaan jelas. pelanggaran itu juga belum ada ya Bu. Iya, makanya ada cuman paling dititipkan ketika sudah satker. Lah kita kan belum satker seperti itu. Terus kemana itu? Masih ada di masih kita simpan ya. Masih ya. Nah, itu kan mungkin karena pemilihan di 2024 ini saya rasa masyarakat sudah pandai. Masyarakat ketika melihat debat saja mereka sudah bisa menyimpulkan mana ya yang kiranya patut atau pantas dijadikan sebagai pemimpin kita. Mana ya. Jadi terus apalagi sosialisasi kita dan juga sosialisasi dari KPU sendiri. Ayo jangan golput, bahkan Temanggung itu termasuk prioritas peringkat pertama atau berapa terbaik yang karena tingkat partisipasinya paling baik daripada kabupaten lain. Bahkan ada loh yang 53% saja yang menggunakan hak pilihnya, ada yang 57. Lah Temanggung ini sepertinya masuk sampai 80%. Jadi masih baik ya, meskipun tidak jauh juga dari pemilu kemarin. Pemilu kan 90-an, sekarang hanya 80-an. Padahal kalau kita ada loh hadis Nabi itu yang mengatakan, apalagi itu Bu? saya selalu seneng ya karena ternyata semua apapun yang ada sekarang itu dari dulu pun sudah diatur di dalam hadisnya itu sudah ada. Jadi ada yang dari Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang meninggal ya, walaisa fi unukihi, dan di dalam hatinya dia tidak bai'atun, dia tidak memilih suatu pemimpin, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Itu sudah ada hadisnya seperti itu. Jadi ini pelajaran juga ini buat teman-teman di semua besok harus memilih ya, karena mosok mau sih mati dengan dalam keadaan jahiliyah, nggak mau ya Mbak Enjen ya, Bu, ya, jangan, makanya Bu. harus memilih ya seperti itu. Kalau sosialisasi yang kita lakukan tuh apa aja Bu? Sosialisasi itu kita banyak sekali ya. Kalau kita lihat dari sebelum tahapan saja kita sudah membentuk desa, kita juga sudah membentuk desa aktif politik uang. Kita sudah bersosialisasi ke SMA di Kabupaten Temanggung, mayoritas kayaknya sudah ada 16 ya, seperti itu. Kita turun ke SMA, SMK, pondok pesantren, kita juga bekerja sama dengan mereka, kita melaksanakan sosialisasi. Apalagi sekarang ini kan ada P5 atau P4 ya, itu yang Pancasila kegiatannya itu ya, pendidikan Pancasila itu. Nah itu mereka juga banyak yang undang kita ini, bagaimana terus minta Bawaslu ya, betul. terus biar bisa biar
memberikan pendidikan demokrasi, pendidikan politik kepada teman-teman. Meskipun kalau SMP itu hanya dasar-dasarnya, kita juga menyesuaikan ya, karena pemikiran anak-anak SMP dan anak-anak SMA. Kalau SMA kan mungkin sudah sebagian sudah punya hak pilih, Iya, betul. maka kita saja isinya seperti ini. Mungkin kalau anak-anak SMP seperti ini, kita berlatih bagaimana proses pemilihan di Indonesia itu seperti apa ya, dimulai dengan dibentuknya partai, dimulai dengan adanya calon seperti itu. Memang itu ya. Yang kedua, kita juga secara masif ini melakukan sosialisasi lewat medsos ya. Kita juga beli di Facebook, di IG, di Twitter, itu kita gencar juga. Selanjutnya kita juga melakukan sosialisasi ke pondok-pondok pesantren juga. Kita juga mengirimkan stiker-stiker, kita tempelkan ke masyarakat. Kita jalan, kita patroli patroli kawal hak pilih. Lah itu kan bagian dari sosialisasi juga sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau bilang apa yang sudah dilakukan Bawaslu ya, sudah banyak sekali seperti itu. Tapi memang orang-orang di luar sana tuh sebenarnya masih nggak tahu apa itu Bawaslu gitu. Bahkan kalau misalkan saya dulu nggak di Bawaslu mungkin juga nggak tahu Bu apa itu Bawaslu. Kiranya itu Bawaslu tuh jadi satu sama KPU gitu. Iya. Terus juga sering juga tuh banyak pertanyaan yang masuk ke saya kayak, kan ini pemilu sama pemilihan udah selesai tuh, terus kerjanya Bawaslu sama KPU ngapain kayak gitu. Ternyata banyak ya Bu. Kita juga Bawaslu, selalu melakukan sosialisasi dan ya dengan pemilih pemula gitu ya, untuk persiapan untuk pemilu dan pemilihan ke depan ya tentunya. Mungkin kalau ini tidak ada efisiensi kita masih melakukan. Betul ya, efisiensi. Jadi kan kita melakukan sosialisasi lewat media massa dulu, lewat YouTube ini. Mungkin kalau besok efisiensinya sudah sedikit meredah, kita akan melakukan evaluasi sosialisasi dan turun ke masyarakat. Iya gitu. Betul, seperti sebelumnya ya Bu. Iya. Baik nih Bu, terakhir nih, apa sih harapan untuk Bawaslu ke depan gitu, biar lebih baik lagi gitu? Ya. Jadi gini ya, jadi kemarin itu kan kita sudah mengevaluasi, mungkin ada beberapa evaluasi yang atau tindak lanjut yang harus kita daripada evaluasi tersebut, misalkan pembagian tugas secara kalau kita lihat kemarin itu kan kita juga penanganan pelanggaran itu kan kita juga sebagai PIC kampanye, juga PIC rekapitulasi, padahal banyak penanganan pelanggaran itu muncul pada kegiatan kampanye, pada tahapan kampanye, sehingga ini kalau kita kembali ke Polhut 3 itu memang PIC ini juga kadang menjadi nggak jadi beban sebenarnya, tapi menumpuk kerjaan seperti itu. Di lain sisi kita mengawasi kampanye, kita harus laporan cepat. Di lain sisi ketika ada laporan kita harus menangani, apalagi SDM kita terbatas. Tiba-tiba ada undangan rakor. Ya. Ya seperti itu ya. Sering kan kita diprotes terus banyak. Semoga ke depan juga Bawaslu itu semakin baik, semakin maju, penyelenggaranya pun juga semakin berkualitas, berintegritas seperti itu. Harapan dari Bawaslu bahwa tetap elemen-elemen daripada pemilu ini pasti ingin mewujudkan Indonesia atau negara yang baik. Yang baik itu artinya apa? Yang bagus tidak hanya dilihat dari susunan atau seperti apa, tapi baik semuanya. Kalau kita seorang, apalagi kita juga mengawasi mengawasi pemilihan ini kan, harapan kita tetap ingin mendapatkan pemimpin yang amanah seperti itu ya. Terus kita ini ada juga lagi Mbak boleh Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, jadi Nabi itu pernah la tazalu hadhil ummah bi khairin idza qalat sadaqat wa idza hakamat adalat wa idza surhimat rahmat. Jadi ada 3 ya pilar agar negara atau umat ini baik.
Ya, yang pertama adalah jika dia berkata, dia pasti jujur. Iya, Ya. Yang kedua adalah jika dia memutus, dia harus adil. Nah ya, dia harus adil. Dan yang ketiga adalah saling menyayangi. Nah ini ya, saling jadi menyayangi. hari ini harus saling menyayangi ya. Jadi seperti itu. Jadi ke depan semoga Bawaslu semakin eksis dan juga semakin menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu dan pemilihan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Nah baik Bu, ya ampun, Masya Allah, obrolan yang luar biasa sekali ya buat ngabuburit kita kali ini. Iya. Saya nggak bisa berkata apa-apa Bu. Saya jawab apa ini? Baik Bu Ulfa, mungkin itu saja ya obrolan kita di edisi ngabuburit terkait dengan evaluasi kinerja penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu Kabupaten Temanggung ini. Ternyata banyak sekali tuh yang sudah kita lakukan di era pemilu dan pemilihan kemarin. Jadi yang tanya, Bawaslu tuh ngapain sih setelah pemilu? Nah, sudah dijelasin ya tadi sama Bu Ulfa, kok ternyata kita tuh juga banyak pekerjaan untuk mensosialisasi kepada masyarakat, pemilih pemula, biar ya untuk menambah partisipatif untuk pemilih gitulah, biar nggak golput ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas obrolannya, terima kasih atas hadis-hadisnya. Menjadi pegangan saya juga. Ini juga kita ada tambahan lagi mungkin? Belum mengucapkan, kan mumpung hari puasa, masih iya, puasa ya, sampai lupa Bawaslu karena yang Mbak Anggun menjalankan itu tadi ibadah langsung puasa. Ditanyain, Bu kenapa nggak diregister, Bu berapa temuan gitu, nggak tanya, Bu ini kan hari puasa, nggak mengucapkan ya selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa kepada sahabat Bawaslu dan juga masyarakat secara luas. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini, dan juga kita diberikan kesabaran dan lulus, dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, terima kasih. Sahabat Bawaslu, demikian adalah obrolan saya bersama Ibu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung, Ibu Maria Ulfa. Dengan sapaannya Ibu MU ya Bu biasanya. Kenapa tuh Bu? Kenapa namanya MU tuh Bu? Nggak tahu dulu itu. Jadi selesai. Jadi di periode pertama itu, di tahun 2018 itu teman-teman tuh kalau ngundang saya MU. Padahal MU itu ada tuh klub sepak bola itu. Iya kan? Mereka mungkin terinspirasi dari itu. Tapi terus namanya juga Maria gitu. Saya pikir Bu Ulfa itu walaf. Berarti Mbak Anggun itu nggak tahu kalau dulu itu ada seorang Korea namanya Maria Ulfa. Padahal Korea nasional loh Mbak Anggun. Mungkin belum umumnya Mbak Anggun belum lahir seperti itu ya. Belum eranya. Saya itu seperti Korea Maria Ulfa, tapi ternyata suaranya serak-serak, kering. Baik sahabat Bawaslu, kita cukupkan edisi ngabuburit kita kali ini. Sampai bertemu di edisi solutif berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.